Orang baik. Hari ini ada 100 Al-Quran sama 20 mukena ya Maya. Atuh ka mana? Iya sih seberapa ya? Sakia 50. Iya 50 jadi 100. Mukenana 20 ya? Iya, 20 mukenanya. Gampang dia. Cenah cek manehna gadag. Kok iki lek sing ngerti Sunda piye Cilik? Mau dikirim ke mana Mak tadi Mak namanya Mak? Bandung. Ke Bandung. Iya, Kak. Mukenana. Diasupkeun. Yes. Ya, A. Hati-hati, semoga berkah. Amin. Waalaikumsalam, mangga-mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di pondok pesantren di Bandung, di kampungnya Tante Ida ya? Buah batu. Di Buah Batu. Itu wagon R ya Maya, kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya, dan untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini jangan lupa dipencet tombol like, di-share apabila penting. Kemudian juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Serek lah kok tiba-tiba kameranya plek gitu, berubah dengan sendirinya, kok agak ngeri ya dino iki rodokan masalah. Aku ki bawaanku emosi gitu loh pagi-pagi itu. Kayaknya emang kurang sajen ya. Jadi biasanya pagi-pagi itu makan makanan yang bergizi. Hari ini sego karo bakwan. Jadi agak kurang nendang gitu. Aku tuh makan ya guys, sebelah sini sepiring, sebelah sini sepiring. Jadi sehari itu sebenarnya jatahnya 10 piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah pokoknya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dalam negeri sampai luar negeri. Aduh, terima kasih banyak selalu support Mas Tulus ya. Mbak Asri California, Mbak Ngatin yang di Swiss, terus Mbak Yani yang di Jepang, yang di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, pokoknya yang di luar negeri tak terkecuali. Selamat bergabung hari ini. Edisi ke 27 Januari 2021. Teman-temanku, iki piye to rek kok kamerane rodok segrek kaya wonge sik tak rubah ini. Oh, alah. Kurang kenceng rek. Ya apa sih? Oke. Besok Mas Teh mau bagi-bagi 500 nasi box seperti biasa setiap bulan di akhir bulan, setiap Jumat di akhir bulan. Aku ketoknya gede banget ini. Padahal aku tuh sebenarnya kecil ya, nggak gede ya. Jadi kalau misalnya terlihat gede, mungkin kameranya. Sebetulnya Mas Tulus tuh kecil, ya, kecil banget. Jadi aslinya kecil, kalau di kamera emang gede. Aslinya nggak gede, ya. Aslinya segini. Cuman di kamera kelihatannya segini. Oke, harus pinter bedain ya. Besok insya Allah Mas Teh akan sedekah 500 buah nasi box. Teman-teman yang bisa join, teman-teman subscriber yang mau ikut gabung, boleh kesini, boleh ikutan gabung sama
boleh ikutan gabung sama aku sambil cuti sambil live soalnya guys kayak gini lambene rusak kabeh guys yang komentar jadi aku ketawa akhirnya ya. Nah besok teman-teman yang mau join boleh kita start dari jam 12 sudah ready. Jam 12 selepas sholat Jumat itu semua nasi box biasanya sudah ditumpuk di rumahnya Mas Tulus. Nah teman-teman yang mau ikutan join boleh gabung ke pasar Minggu besok, datangnya ya mungkin sekitar jam 1, yang paling enggak jam 1 sudah standby. Jadi dari jam 1 atau jam 2 kita sudah ready, kita sudah on the way. Naik mobil pick up ya teman-teman, nggak ada bagi nasi box di saya tuh mewah-mewah hidupnya, nggak ada. Naik mobil pick up siap panas-panasan, yang mau join boleh. Nah teman-teman yang sudah nambahin rezekinya terima kasih banyak. Kemarin sudah banyak yang transfer juga, sudah banyak yang berbagi juga. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Gusti Allah yang tukar lebih melimpah, semoga ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan rezekinya, ditukar dengan diijabah segala hajat baiknya, amin ya Allah. Untuk teman-teman yang mau join gimana caranya? Mas Tulus bisa langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 12.000, satu nasi box kita hargai 12.000, maksimalnya unlimited, silahkan Mas Tulus tunggu. Nah buat yang sudah sedekah, alangkah baiknya jenengan bisa konfirmasi via WA ataupun via Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bp2, atau bisa klik kolom deskripsi aja, ada nomor WhatsApp yang biasanya buat pesan minyak bidara, bisa langsung konfirmasi ke situ. Mas tadi saya sudah transfer 12.000 buat nasi box 1 gitu misalnya ya. Kalau jenengan sudah transfer boleh konfirmasi ke Mas Tulus, boleh banget ya. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara stoknya tinggal 21, boleh langsung DM ke Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Harganya 180.000 saudaraku. Yang nggak punya duit atau memang butuh banget, pengen banget dibutuh yang namanya minyak bidara, pengen buat pengobatan, like free, memang betul-betul nggak punya duit, Mas Tulus siap bantu lillahi ta'ala. Silahkan langsung telepon Mas Tulus atau DM Mas Tulus di kolom deskripsi ada nomor WhatsAppnya ya. Langsung hubungi di situ aja. Kalau yang sudah sampai, alangkah baiknya ada konfirmasi ke Mas Tulus ya. Dan informasi juga buat kalian, 20 mukena dan juga 100 Al-Quran tadi malam sudah dijemput sama yang dari Bandung, dibawa ke Bandung ke daerah Buah Batu kalau tidak salah ya. Tadi malam ada beberapa hamba Allah yang kesini, kebetulan ada tetangganya Tante Ida bawa 100 Al-Quran dan juga 20 mukena untuk disumbangkan di salah satu pesantren yang ada di Buah Batu Bandung. Dan itu termasuk yang bawa itu adalah tetangganya Tante Ida. Tante Ida kan asli orang Bandung, Tante Ida kan orang Buah Batu. Nah dibawa ke pesantren di kampungnya Tante Ida gitu. Matur sembah nuwun, berkah buat kita semua. Sementara waktu sedekah Al-Quran sama sedekah mukena Mas Tulus close dulu. Teman-teman yang mau sedekah bisa lari ke nasi box dulu aja ya. Sementara waktu itu banyak juga yang bilang, Mas aku pengen sedekah masjid, aku pengen sedekah Al-Quran lagi, kenapa ditutup Mas Tulus? Ngapunten, pokoknya terima kasih banyak. Dan satu lagi, ada video yang Mas Tulus tayangkan tadi pagi soal pembangunan ataupun istilah kata yang rehab rumahnya almarhum Mas Tulus, bikin kijing, kalau bahasanya orang Jawa itu bikin kijing yang buat ngerapiin makamnya itu. Tadi tak tayangin di YouTube. Bukan aku mau cari AdSense, bukan aku mau cari apapun, mau pamer keadaanku, aku minta bantuan, tidak, demi Allah, demi Rasulullah. Tapi memang biar buat kenangan kita aja sebagai anak-anak ya. Sengaja tak upload, kemudian tak share ke grup keluargaku, jadi keluargaku yang nonton. Jadi komentarin jenengan yang tadi pagi aku baca begini, oh sengaja di-upload nyari sumbangan lagi buat bangun makam. Itu salah. Jenengan gila komentar ki kebuang tak cetol lambene ben setruk sisan. Aku jengkel kadang-kadang. Kalau aku nggak apa-apa jenengan bawa-bawa, kalau keluargaku janganlah. Itu orang tua aku udah nggak ada, jangan dibawa-bawa. Wong proses videonya sudah selesai kok, piye caranya aku njaluk sumbangan? Kok gromet wae lambene. Aku tuh upload itu sudah selesai prosesnya. Itu dari dana dari kakakku yang ngurus semua di sana sama Mas Wardi. Kok jenengan gromet sengaja diupload buat nyari sumbangan lagi? Sengaja boleh sumbangan ki sopo? Itu loh sudah selesai makamnya, sudah diupload. Waduh jan, Masya Allah, nyinyirin jenengan gitu. Aku sama lek Gusti Allah maringin jenengan azab loh lek cangkem ngono kuwi. Elek lo Mas, Mbak, niku mboten sae. Akunnya ganti-ganti lagi namanya. Bentar namanya perempuan, bentar nama akunnya laki-laki. Ojo mbok usik terus aku. Kalau kamu hina aku, katain apa aja boleh, nggak apa-apa. Lek wong tua aku yo wah maju aku. Mbok sampai mana tak kejer kowe malan. Dadi saiki tak maafke komentarin jenengan, tapi besok lagi wes ngomongin aku aja apa ajanya. Jangan ngata-ngatain keluargaku. Aku aja yang kamu hina, jangan keluargaku. Kalau kamu tidak suka dengan kontennya, gampang blok wis ngena, nggih. Pokoknya sing sayang sama Mas T, yang sayang sama aku, yang benci sama aku, tak doakan semuanya sehat, murah rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya ya. Yang udah nyakitin saya, yang sayang sama saya, yang suka atau tidak suka, pokoknya kuabe tak dungane yang baik-baik. Oke? Begitu. Seperti janji Mas Tulus kemarin di video sebelumnya, kalau Mas Tulus pengen bahas soal sesuatu yang berhubungan dengan terkait dengan
penyakit yang ada di musim pancaroba sekarang ya, flu, kemudian berbagai macam penyakit yang ada di pancaroba, termasuk bocoran yang sampaikan kemarin soal Omikron. Bener ya teman-teman? Aku suka salah pengucapan, Omikron kalau tidak salah. Nah, beberapa hal yang sudah aku sharing sama Eyang, sama teman-teman halusku juga, banyak yang menceritakan ini, kemudian banyak yang memberikan clue juga. Saya aku cokot semut, saking manisnya apa aku ya. Beberapa hal yang beliau sampaikan, kemudian ada riset dari Jamie juga beberapa kali ngasih info ke aku, fakta soal ini soal itu, kemudian traffic dari virus Omicron sendiri, dan itu beberapa hari sudah aku sharing sama Jamie, karena kebetulan aku 2 hari ini bareng sama Jamie terus kan, jadi aku bisa sharing-sharing juga terkait dengan detail dari virus Omicron sendiri, maksudnya pencapaiannya tinggi atau tidak, kemudian kematiannya berapa dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yang mengatakan ya mudah-mudahan ini Omicron adalah salah satu virus terakhir yang bisa bermutasi. Ya, DE tidak mengatakan seperti itu, tapi yang mengatakan sabaro, ancene gampang nular, gampang nular koyo delta wingi gampang diobati. Aminkan saja, tak aminkan, amin ya Allah. Jadi ketika yang mengatakan ya ini mudah-mudahan lek memang dewe ki diizinkan sama Gusti Allah, Allah mengizinkan Omicron ini kemungkinan akan jadi virus terakhir. Kalau kata yang maksudnya gini, bukan virus terakhir tapi virus dengan varian ataupun mutasi terakhir. Jadi selebihnya mungkin tidak akan ada yang namanya varian-varian baru setelah Omicron. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Aminkan saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi wes ngene wae. Wes kesel aku ngadepi corona iki, Masya Allah. Udah banyak orang terpuruk, banyak orang susah, banyak orang melebihi krisis moneter ya guys ya. Krisis moneter dulu seperti apa, tapi ini lebih parah gitu loh. Dan ini global, mau kaya mau miskin semuanya kena imbasnya kalau soal corona ini. Dan mudah-mudahan ya benar apa yang sampaikan, wejangan dari yang disampaikan ke kita ya. Mudah-mudahan ya memang betul sekali, dan lebih cenderung ke siapa, yang cenderungnya adalah cenderung ke wanita sebetulnya. Nah ini sedikit bocoran juga, cenderung yang diserang sama Omicron ini kalau menurut pandangannya Eyang memang wedok. Dia tidak mengatakan wedok tapi jaler estri. Lek kalau tidak salah ya, tiang estri niku berarti kalau tidak salah dalam bahasa Jawaku, kalau aku nggak keliru. Yang tahu silakan klik kolom komentar. Tiang estri niku tiang setri apa tiang estri ya yang ngomong ya, wah wong erane ngomane iki. Eyangnya mboten teng griya. Setri apa estri gitu. Kalau tidak salah ya menurut pandanganku ini adalah perempuan. Jadi sebagian besar korban yang terkena virus Omicron ini menurut pandangan Eyang sendiri adalah kebanyakan adalah kaum perempuan, kaum wanita, menurut pandangannya Eyang. Kemudian bocoran berikutnya adalah ini mungkin saja jadi varian terakhir, atau mungkin saja dari mutasi terakhir dari corona. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan gak ada lagi mutasi-mutasi yang lain. Amin. Dan ketika ditanyakan lagi yang meledakkah? Meledak, tetap meledak leh. Tapi alhamdulillah cepat tersembuhkan, cepat terselesaikan ya. Selain dari medis, kita sudah melihat banyak orang yang sudah sudah tervaksin 2 sampai booster sekarang. Nah, beberapa hal itu yang bisa mempengaruhi kenapa virus ini agak sedikit kurang berkembang di tubuh manusia khususnya, dan sekarang sudah ya alhamdulillah aku melihat trafficnya juga betul teman-teman. Traffic dari korbannya itu banyak sekali. Positifnya naik cepat, meninggalnya hanya sekian puluh persen, sembuhnya ratusan persen. Nah, jadi kan ini agak lumayan ya, agak signifikan. Oke, naiknya ribuan, yang meninggal itu puluhan, yang sembuh ratusan. Anggaplah seperti itu. Jadi menurut aku ya mungkin saja yang sampaikan betul. Meskipun ini akan meledak, meskipun ini akan gampang tertular, tapi insya Allah akan mudah tersembuhkan. Kemudian amin, tidak terlalu memakan korban jiwa. Amin ya Allah ya teman-temannya. Jadi itu bocoran-bocoran soal corona. Kemudian satu hal yang masih harus kita lakukan, beberapa orang yang mungkin saja bisa terjangkit corona ini adalah memang orang-orang yang diambang batas pikirannya, orang-orang yang sedang dalam posisi yang sangat down sekali, posisi yang sedang dalam kondisi yang memang betul-betul pikirannya sedang tidak baik, dihajar sama permasalahan, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang sedang dia idap sekarang, itu sangat bisa memungkinkan bahwa orang-orang ini menjadi korban dari atau terjangkit sama virus corona atau virus Omicron yang model baru, dan itu sangat bisa mungkin untuk menularkan ke yang lain. Dan kalau seperti yang sampaikan juga, bocah cilik akan jarang terkena Omicron. Amin. Anak kecil akan jarang terkena Omicron katanya. Jadi lebih ke orang perempuan, kemudian orang-orang yang sedang dalam pikiran, sedang dalam ambang batas, pikiran sedang tidak bagus.
ya. Soal terkait makanan, pesan dari Eyang juga ya masih seputar makanan-makanan Jawa, seputar makanan-makanan, maksudnya bukan makan tapi tumbuhan-tumbuhan tradisional, tumbuh-tumbuhan pon-pon dan lain sebagainya itu sangat bisa. Aku nggak bisa menjelaskan secara medis, tapi Eyang juga sempat berpesan ke aku untuk ngeliwet iku banyune diombe ya kena ngurangi virus. Aku nggak nyambung dengan kondisi ini, jadi aku nggak ini tak sampaikan, tapi tolong jangan diaplikasikan, ya. Kalau zaman dulu kita suka makan minum yang namanya air takjin, mungkin teman-teman tahu. Jadi air sisa rebusan nasi, buat nasi kan airnya lebih tuh. Nah, kalau di tempatku kan diambil diminum sama anak kecil, gitu ya, zaman dulu ya, dianggapnya susu. Nah, Eyang itu juga sempat pesan ke aku kalau lek pas masak terus keluwihan banyune diombe apa boleh. Sebenarnya ku yo apik. Secara garis besarnya betul atau tidak, aku tidak bisa mengiyakan karena secara medis aku nggak tahu efek sampingnya apa, kemudian konsumsinya apa. Nah, Eyang kan menyampaikan kalau misalnya lebih, jadi kan tidak disengaja untuk dikonsumsi, tidak sengaja dilebihkan kemudian dijadikan obat. Menurut aku sih ini agak sesuatu yang agak kurang bagus kalau misalnya kita praktekkan atau kita aplikasikan, karena nggak ada riset apapun yang menyatakan kalau air ini apa. Nah, kecuali kita sudah tahu fungsinya, betulkah ini. Nah, ini boleh dijadikan hal. Sama ya, yang tetap pesan sama aku, kalau buang air beras tetap ke yang ada tanahnya. Jadi supaya dari tanah kembali ke tanah, kemudian mendinginkan posisi tanah. Itu soal virus corona atau Omikron yang memang Mas Tulus pengen jelaskan dari kemarin di video kemarin. Berikutnya soal penyakit pancaroba. Omikron, aku sudah melihat detailnya. Itu awal sakit Omikronnya itu salah satunya selain radang, tapi lebih cenderung, lebih sering atau lebih dilihat dari diarenya. Jadi duluan diare daripada flu. Kalau dulu kan, kalau virus yang lain kan Delta dan lain sebagainya, itu flu dulu, kemudian radang, setelah radang mungkin nggak bisa ngerasa, nggak bisa nyium, tapi kemudian diare. Tapi ini tidak. Menurut beberapa hal yang aku baca, beberapa titik dari virus ini, Omikron yang model baru itu ternyata langsung diare. Jadi hati-hati ketika jenengan flu terus di swab, itu mungkin dulu ketika corona. Sekarang diare kalau bisa, kalau memang diarenya sudah parah, mendingan di swab. Takutnya ada Omikronnya di dalamnya, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke soal penyakit pancaroba sendiri. Aku sempat berkomunikasi dengan Eyang. Ya biasa, ketika menjelang Februari sampai bulan Mei atau mendekati ke arah sana, biasanya dengan kondisi seperti ini pasti akan banyak penyakit flu, muntaber, terus DBD, kemudian radang tenggorokan dan lain sebagainya. Akan tetapi seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, Mbah D ini ketoknya tahun ini ya, tahun 2022 ini sepertinya Mbah Dajjal ini memang sedang menugaskan beberapa anak muridnya atau anak cucunya atau anak buahnya yang bentuknya lebih ke bentuk binatang, meskipun wujudnya bisa kayak perempuan, kadang laki-laki, kadang perempuan cantik atau laki-laki ganteng, tapi wujud asli dari mereka adalah hewan-hewan ataupun seperti halnya hewan. Kalau yang kemarin nyebabin angin itu perempuan yang ternyata adalah seorang kambing yang besar hitam, tanduknya melengkung ke belakang. Kalau yang menyebabkan si kita menjadi flu ini adalah sebuah hewan yang bentuknya nyeleneh juga, belakangnya kayak apa jenenge, buaya ya, ekornya ekor buaya tapi depannya itu kuda, nggak nyambung belas, yakin. Hal-hal ini sangat bisa mempengaruhi kita yang dalam kondisi, karena apa ya, satu sudah pancaroba dengan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, terus kita bisa sakit cepat, kemudian kita bisa kena flu, sangat mudah terjangkiti penyakit dengan cuaca yang sedang tidak beraturan seperti ini. Kemudian dengan kondisi ini kita akan sangat bisa terpengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena ya faktor kita terlalu lelah, kemudian cepat sakit, ditambah lagi ada si jin kuda buaya yang nggak jelas ini ya, maksudku ini ini dia bisa mempengaruhi kita, menambahi itu, jadi flu-nya akan terasa lebih berat. Mungkin akan banyak orang terkecoh dibilang akan corona nih, COVID nih, mungkin akan bikin seperti itu. Tapi di tahun ini di awal Februari sampai bulan Mei, flu-nya itu sangat berat teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati, jaga daya tahan tubuh. Kalau memang nggak kuat, badan lagi nggak bagus, mendingan istirahat. Terus flu-nya ini agak sedikit lebih berat.
Bukan mampet biasa, bukan radang biasa. Radang sama mampetnya akan lebih parah daripada radang-radang di tahun sebelumnya. Karena ada campur tangan si jin kurang kerjaan ini. Ya, teman-temanku, konsumsi vitamin penting, kemudian daya tahan tubuh kita diatur juga penting, imun kita harus dijaga juga. Kemudian beberapa hal yang harus kita terapkan adalah salah satunya, kalau memang badannya capek mendingan istirahat, jangan dipaksa. Ya teman-teman, oke, uang urip ki butuh rezeki, orang hidup itu butuh makan, orang hidup itu butuh uang untuk segala kegiatan. Tapi kalau badanmu capek, terus kamu ngejar uang tok, sama aja toh, larinya ke situ. Karena flu, radang dan juga tipes, kemudian panas dingin, kemudian DBD, kemudian ada muntaber di bulan Februari sampai di bulan Mei ini akan lebih berat daripada sebelumnya. Karena ada sebab campur tangan si kurang kerjaan ini gitu loh. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Soal pancaroba yang memang terjadi, memang selalu ada penyakit, selalu akan ada penyakit di musim-musim pancaroba, di mana ya perubahan-perubahan iklim yang mudah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, itu sangat mempengaruhi sekali. Tetapi dalam hal ini kita harus lebih waspada lagi. Mudah-mudahan sih yang aku sampaikan sekarang ya tidak dipercaya juga tidak apa-apa, tidak dijadikan sebagai prediksi juga tidak apa-apa, dijadikan sebagai ramalan, yus monggo terserah kalian masing-masing. Yang penting aku bukan peramal, aku tidak meramalkan apapun. Nah dalam hari ini mudah-mudahan sih ada beberapa hal yang bisa kalian simak, ada beberapa hal yang bisa kalian garis bawahi, bahwa memang ya ini harus lebih hati-hati. Ketika kamu lelah mendingan tidur. Ya, jangan mentang-mentang kamu lagi pusing, lagi stres. Nah ini yang bikin bingung. Kadang-kadang kan orang kalau stres walaupun badannya capek pengen ngayap, ya ngayap aja jalan. Ya toh? Kemudian posisinya kita lagi pusing, lagi puyeng, pengen mabok aja, seenak udelnya, jalan aja kemana-mana. Padahal posisinya kita sudah mulai down untuk imun tubuhnya. Disitulah sudah waktunya kamu lagi lemah, virus flu nyampe, didorong lagi sama si jin kurang kerjaan ini. Akhirnya apa? Kita lebih parah sakitnya daripada sebelumnya. Akhirnya ya nggak iso kerja gara-gara egoismu tadi. Nah intinya egois itu bukan sesuatu yang baik teman-teman. Jadi agak kurangi egois soal ini. Terus kurangi serakahnya. Kalau memang Allah kasih rezekinya segitu ya wes disyukuri baik. Dikasih segini udah segini nggak apa-apa. Dipundut sama Gusti Allah rezekinya ya nggak apa-apa. Memang belum dapatnya segitu. Nggak usah terlalu dibawa sampai harus dapat segini, harus. Jadi jangan terlalu serakah sama terlalu ambisius ketika mengejar sesuatu. Nah itu juga nggak boleh ya. Beberapa hal yang harus dengan hindari sebetulnya itu ya, diantaranya jaga daya tahan tubuh. Kemudian memang capek harus istirahat. Jangan lawan pikiranmu hanya gara-gara serakahmu. Ya, jangan hajar pikiranmu gara-gara serakahmu, gara-gara pengen dapat hasil yang banyak. Kalau emang udah capek, pulang, tidur, istirahat. Konsumsi vitamin, tetap jaga daya tubuh. Sama satu lagi, Eyang memesankan kita untuk mengkonsumsi banyak-banyak air teh tawar, sama mengkonsumsi susu murni. Pesan terakhirnya beliau itu, ya, teh tawar, bukan manis loh ya, teh tawar sama susu murni. Jadi intinya tidak ada komponen manis di minuman yang dikonsumsi. Aku sih gak ngerti ya filosofi ini piye atau nyambungnya di mana. Cuman aku masih dengan yang tadi bahasa soal takjil tadi aja, aku masih belum bisa mengantongi pikiranku larinya kemana kok mengkonsumsi takjil untuk menghindari corona. Nah ini yang aku masih kurang nyambung. Cuman di akhir pembicaraanku ya, kowe kan tak sedih. Makanya Mas Tulus sekarang kalau ke supermarket pasti ujung-ujungnya beli apa? Susu beruang, susu murni itu. Terus beli teh itu, teh jati itu, sama teh tawar. Jadi aku sering minumnya itu sekarang. Karena apa ya? Yang mesene ngono. Ngombe ya susu murni karo teh tawar. Teh anget tawar. Itu juga bisa mengontrol tenggorokanmu, bisa mengontrol tubuhmu bisa lebih baik lagi, ya. Aku gak masalah jenengan anggap sebagai apa video ini, jenengan anggap sebagai ramalan atau apa, yo monggo kerso hak jenengan masing-masing. Tapi mudah-mudahan ada manfaat di balik dari semua ini. Tak ingatkan lagi ya teman-teman saudaraku, lek nggak suka dengan videonya, lebih baik jenengan keluar, lebih baik jenengan blokir atau jenengan nggak usah tonton. Saya nggak peduli jenengan mau komentar apa di sini, jenengan mau percaya atau tidak, yus monggo kersohan jenengan masing-masing. Saya kembalikan kepada jenengan masing-masing. Setuju yo monggo, ndak juga ya ndak masalah. Saya penting jangan bawa fisik, jangan nyinggung apapun, karena saya tidak pernah menyinggung jenengan. Satu hal yang perlu kalian tahu, ketika kalian berbicara sebetulnya kalian itu juga sedang mengucapkan doa buat kalian sendiri. Jadi katakan yang baik supaya itu mendapatkan yang baik, ya. Matur sembah nuwun teman-teman yang punya kritik dan saran, kira-kira harus bahas apa, videonya apa, silakan klik kolom komentar ataupun bisa DM ke
@bigtulus_bp2. Dan teman-teman juga boleh berpartisipasi, kira-kira harus bahas apa sih hari ini, sarannya apa, kritiknya apa, kira-kira Mas Tulus kurang gimana cara bicaranya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dicerna dan juga lebih enak didengar ya. Terima kasih banyak orang baik. Untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa dipencet tombol subscribe, di tombol loncengnya juga ya. Mas Tulus doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezekinya. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah mudahkan hutangnya cepat terlunasi, amin. Untuk yang sudah bekerjakan sama Allah, dikasih kerjaan semoga lancar rezekinya. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang dagang semoga laris manis, dan semoga saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang diizinkan untuk terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin. Matur sembah nuwun, tidak ada guru, tidak ada pembelajaran di sini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngulas apa yang Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa jadi bahan wacana buat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi berkat buat sesama, tetap berbuat baik kepada sesama, berprasangka baik terhadap Tuhan, berprasangka baik terhadap orang-orang sekitar kita, dan jadikan positifmu sebagai doa untuk tubuhmu sendiri ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang baik, sehat selalu.